Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 5D mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang mengangkat topik masalah ketahanan pangan yang bersumber dari faktor ekonomi dengan analisis kasus ketahanan pangan Indonesia di masa pandemi. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menyebabkan banyak sektor yang terhambat, salah satunya pada sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan yang besar karena berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Pada saat pandemi COVID-19, ketahanan pangan merupakan sesuatu yang harus diupayakan agar terhindar dari krisis pangan. Ketahanan pangan memiliki peran penting dalam ketersediaan pangan yang cukup dan merata, serta adanya akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Saat pandemi seperti ini, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, masyarakat diminta untuk mengurangi kontak fisik dan melakukan pekerjaan dari rumah, sehingga dapat berpengaruh pada produksi, distribusi, dan juga konsumsi pangan. Sarana untuk distribusi menjadi terbatas sehingga kurangnya produktivitas pangan. Pola hidup masyarakat berubah, sehingga permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan juga berubah. Hal tersebut dapat menyebabkan perubahan harga-harga pada produk pangan. Selain itu, banyak UMKM yang gulung tikar serta banyaknya pekerja yang dirumahkan sehingga berpengaruh pada akses ekonomi masyarakat terhadap pangan. 3. Faktor penyebab masalah. Dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah ketahanan pangan Indonesia di masa pandemi sekarang ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan pola hidup masyarakat di masa pandemi yang menyebabkan perubahan terhadap permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan, yang nantinya akan dapat mengakibatkan perubahan harga-harga produk pangan yang tidak menentu. Selanjutnya, adanya penerapan kebijakan penanganan COVID-19 berupa physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar. Yang ketiga, terbatasnya sarana distribusi pangan sehingga terjadi kurangnya produktivitas pangan. Yang keempat, perubahan akses ekonomi masyarakat terhadap pangan di mana daya beli yang dimiliki masyarakat menurun akibat pemasukan ekonomi yang menurun di masa pandemi. Yang kelima, menurunnya lapangan pekerjaan dan pendapatan di masa pandemi yang akan menyebabkan penurunan pemasukan ekonomi. Yang keenam, menurunnya pendapatan pemerintah yang berpengaruh terhadap jumlah anggaran untuk sektor pangan. Masalah ketahanan pangan ini harus cepat ditanggulangi agar tidak menimbulkan dampak-dampak lainnya yang merugikan. Dampak yang dapat terjadi adalah ketidakstabilan ekonomi, ketersediaan pangan tidak memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional, dapat membahayakan stabilitas nasional yang dapat meruntuhkan pemerintah, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional, merugikan produsen dan juga konsumen, terutama produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah, terjadinya penurunan ketersediaan pangan dan ketergantungan pada impor, penurunan pendapatan karena kehilangan pekerjaan, substitusi pangan dari beras ke jagung, peningkatan rumah tangga rawan pangan, penurunan kuantitas dan kualitas pangan, serta terjadinya penurunan nilai tukar petani. Upaya pencegahan atau penanggulangan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut. Sedangkan oleh masyarakat sebagai berikut. Setelah mendengarkan paparan analisis, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi dapat mempengaruhi masalah ketahanan pangan, terutama saat pandemi. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa faktor penyebab masalah ketahanan pangan di Indonesia saat masa pandemi itu beragam, mulai perubahan pola hidup yang menyebabkan perubahan harga produk, penerapan kebijakan PSBB, terbatasnya sarana distribusi pangan, daya beli menurun, penurunan lapangan pekerjaan, dan menurunnya pendapatan. Ketika masalah ketahanan tidak segera ditanggulangi, maka akan timbul dampak yang lebih besar sehingga diperlukan upaya untuk mencegah atau menanggulangi masalah tersebut. Upaya pencegahan atau penanggulangan dapat dilakukan baik oleh pemerintah
maupun masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah ketahanan pangan meliputi menjamin konektivitas akses pangan, bantuan relaksi kredit kepada para petani miskin, membantu petani dalam pendistribusian serta menjaga kestabilan harga produk pangan di masa pandemi melalui program Bumi Tani, konsolidasi lahan pertanian, dan membuat regulasi yang berkaitan dengan permasalahan pangan. Sedangkan upaya dapat dilakukan oleh masyarakat meliputi membangun kedaulatan dan kemandirian pangan, menjaga akses terhadap pangan dan kesadaran untuk melakukan penanaman mandiri. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok 6. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi bahan untuk menjadikan ketahanan pangan di Indonesia semakin baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.